Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di sini untuk membicarakan masalah konflik Palestina dan Israel. Banyak orang yang bilang ini bukan masalah agama, ini adalah masalah politik, ini masalah tanah. Tetapi kita harus jujur dong, bahwa argumen-argumen yang diberikan itu selalu masalah agama. Misalnya dari pihak Muslim itu sendiri menganggap bahwa Palestina adalah tanah Al-Quds. Artinya apa? Artinya ibu kota atau tanah suci kedua bagi umat Islam. Itu agama. Dari pihak Yahudi, mereka mengklaim bahwa tanah Israel itu adalah bekas dari kerajaan Israel zaman dulu dan merupakan tanah yang dijanjikan. Itu juga agama. Kemudian dari umat Kristiani, mereka juga mengklaim bahwa tanah Israel itu adalah tempat kelahiran Yesus Kristus, juga Abraham. Ini juga dari agama. Jadi saya bilang kalau misalnya konflik Palestina itu bukan konflik agama, ya Anda perbaikilah paradigm dalam melihat konflik ini. Misalnya, apakah benar-benar konflik ini masalah agama? Kita lihat apa yang terjadi di Palestina. Atau kita lihat sekarang yang terjadi di Palestina dan Israel itu sebenarnya adalah konflik antara Hamas dan tentara Israel. Sementara kita punya Palestina di West Bank. Jadi sekali lagi saya tekankan yang konflik sekarang itu adalah jalur Gaza dan Israel. Kenapa terjadi konflik? Karena Israel menganggap jalur Gaza itu sebuah wilayah yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga darat, laut, udara diblokade oleh Israel. Dan yang lucunya, Israel tidak sendiri. Ternyata Mesir pun ikut-ikutan memblokade pergerakan keluar masuk Hamas, terutama dari Rafah. Ini kan sudah jelas, Mesir Muslim, Hamas Islam. Tetapi kenapa mereka memblokade? Berarti ada sesuatu di situ. Menjadikan Palestina atau Gaza itu seperti penjara yang besar. Darat, laut, udara tidak mungkin dilalui. Dari darat itu ada 3 pos penjagaan. 2 dijaga Israel dan 1 dijaga Mesir di Rafah. Dan kunjungan orang Palestina atau orang luar Gaza ke Gaza itu hanya dibatasi kira-kira 14 hari. Jadi kita lihat bahwa konflik-konflik yang terjadi sekarang ini tuntutan Hamas pun sederhana. Mereka tidak ingin membicarakan kemerdekaan Palestina seluasnya. Hanya ingin agar blokade yang dilakukan oleh Israel dan Mesir itu segera dicabut. Jadi sederhana sekali kan. Alhamdulillah pada akhirnya Gaza dan Israel mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata yang diperkasai oleh proposal Mesir. Saya tidak tahu persis apa itu isinya. Tetapi dari sumber sana-sini diketahui bahwa Mesir akan membuka perbatasannya. Kemudian ada juga kabar gembira yang lain. Ternyata Amerika berkomitmen untuk membantu Palestina, terutama yang di West Bank, tempat Presiden Mahmud Abbas. Dan di sini ada lagi sesuatu yang menarik. Korea Utara pun ternyata akan membantu Hamas di jalur Gaza. Jadi konflik Israel-Palestina tidak lagi murni antara Arab dan Israel, antara Islam, Yahudi, Kristen, atau agama Abrahamik, tapi sudah meluas. Bahkan komunis pun ikut-ikutan. Ya,
kita akan lihat nanti apakah orang Indonesia itu ada yang mana yang antek asing, mana yang antek asing. Karena semua sekarang sudah membela Palestina. Saya sih berharap semoga kita terus menjaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.